California. California itu kota terbesarnya adalah Los Angeles. Dan juga saya ceramah di beberapa kota di state California. Nah, saya mau cerita bagaimana kebangkitan Islam sekarang di Barat, khususnya di Amerika itu. Saya ada 5 tahun lah, 5 tahun lebih tidak ke Amerika itu sudah banyak pangling saya. Kenapa? Pertumbuhan masjid itu luar biasa. Dan di sana masjid yang paling banyak itu backgroundnya itu dari gereja. Ya, gereja dibeli dijadikan masjid. Nah, orang Indonesia sendiri, ibu-ibu, orang Indonesia sendiri itu sudah punya 5 masjid bekas gereja. Berapa, Bu? 5 masjid bekas gereja. Yang pertama itu di Washington DC. Bekas gereja dijadikan masjid, namanya Imam Center. Izin, Ustadz. Imam Center. Apa namanya? Imam Center. Itu bekas gereja. Itu gabungan 3 state. Washington DC, Maryland, Virginia, itu adalah gabungan 3 state, membeli 1 gereja, dijadikan Imam Center. Yang kedua di Houston, state namanya Texas. Itu juga beli gereja, namanya sekarang Masjid Istiqlal. Apa, Bu? Masjid Istiqlal. Itu di Houston. Kemudian yang ketiga, ada pengusaha Indonesia namanya Boy Thohir. Siapa? Kenal Boy Thohir? Itu kakaknya Erick Thohir, Menteri BUMN. Beli gereja besar di LA, dirubah menjadi masjid, namanya Masjid At-Thohir. Ya, Masjid At-Thohir. Nah, saya kebetulan banyak stay di situ, di Masjid At-Thohir itu. Yang keempat, di 1 kota lagi di California, namanya San Bernardino. Beli gereja juga dijadikan Masjid At-Taqwa. Itu baru orang Indonesia. Belum orang-orang dari Middle East, belum dari Pakistan, Bangladesh, India. Ratusan, kalau tidak ribuan masjid di Amerika bekas gereja. Ini adalah pertanda terjadinya kebangkitan Islam. Sedangkan orang-orang saudara kita non-muslim, khususnya kaum Nasrani, orang di sana sudah meninggalkan agamanya. Mereka cenderung memilih meninggalkan agama itu menjadi agnostik saja. Pernah dengar agnostik? Agnostik itu orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya lagi sama agama. Namanya agnostik. Kalau di Indonesia itu apa? Aliran kepercayaan. Apa, Bu? Aliran kepercayaan itu tidak punya agama, tapi percaya sama Tuhan. Itu namanya agnostik, bukan ateis. Kalau ateis tidak bertuhan, tidak beragama, tidak bertuhan, ateis. Kalau agnostik masih percaya Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Nah, mereka ini jualin gerejanya. Karena biaya operasional gereja itu mahal. Harus bayar pendeta, harus bayar air, bayar listrik, bayar keamanan. Sedangkan dananya tidak ada di negara. Negara tidak pernah mencampuri urusan agama. Agama apa saja tidak dicampuri negara. Negara tidak pernah mengulurkan bantuan kepada agama, tidak ada. Jadi jangan berharap bikin proposal kepada Pemda di sana misalnya minta bantuan ini, nggak akan ada. Jangankan agama Islam, agama Kristen juga yang merupakan agama mereka di sana, tidak ada perhatian negara terhadap agama. Agama urusan privasi. Maka dalam hal ini kita diuntungkan. Orang Islam di Amerika diuntungkan. Coba kalau negara mencampuri agama. Sekolah-sekolah ada pelajaran agama, pasti agama apa? Agama Kristen. Lalu anak kita disuruh belajar agama Kristen, apa enggak murtad? Alhamdulillah berkat di Amerika tidak ada negara mencampuri agama. Agama tidak masuk ke sekolah, agama tidak masuk ke kantor-kantor, agama tidak masuk ke pabrik, agama tidak masuk ke perusahaan-perusahaan. Agama itu urusan pribadi. Maka disinilah orang Islam diuntungkan. Alhamdulillah, aman.
Anak-anak muslim di sana justru menghafal Quran. Banyak di Amerika itu hafal Quran, anak-anak muslim itu. Karena mereka tidak ada gangguan di sekolah untuk melakukan pemurtadan misalnya, atau kristenisasi, itu tidak ada. Kebalikan di Indonesia, betul tidak? Jadi di sana subhanallah, gereja sudah dijualin, dijadikan masjid. Rata-rata dijual sama orang Islam. Boleh tidak Ustaz? Boleh. Kenapa umat Islam beli gereja, tidak beli tanah kosong? Karena kalau kita beli tanah kosong, ngurusin izin rumah ibadah itu ribet. Tapi kalau beli gereja yang sudah memang ada izin rumah ibadahnya, tinggal merubah kubahnya saja dari salib menjadi kubah, betul tidak? Nah, ini adalah saya melihat ada kebangkitan Islam.